Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan keterkaitan data inflasi dan pengangguran. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindiani dengan NPM C1A021072 dan saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lena Puspitasari dengan NPM C1A021008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Skara Yuningsih dengan NPM C1A021030. Untuk itu jangan berlama-lama lagi, marilah kita mulai penjelasannya. Cekidot. Keterkaitan data inflasi dan pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk seseorang yang tidak bekerja sama sekali, seseorang yang sedang mencari pekerjaan, seseorang yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menyebabkan meningkatnya 1. Kemiskinan, 2. Masalah kesehatan, 3. Putus sekolah yang menambah, 4. Meningkatnya kriminalitas, 5. Kekacauan politik, keamanan, dan sosial. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) link ke metadata Seki IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kurva Phillips merupakan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi pertumbuhan, makin tinggi inflasi. Alternatifnya, makin rendah pengangguran, makin tinggi inflasi. Hubungan teori kurva Phillips, inflasi dan pengangguran. Dari grafik kurva Phillips tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan menurun. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari World Bank, yang mana data tersebut berisi tingkat pengangguran dan tingkat inflasi pada tahun 2000 hingga 2004, yang mana pada tahun 2000 tingkat pengangguran itu sebesar 19,1%, namun tingkat inflasi itu sebesar 20,4%. Pada tahun 2001, tingkat pengangguran turun menjadi 18,4% dan tingkat inflasi juga mengalami penurunan sebesar 14,29%. Pada tahun 2002, tingkat pengangguran sebesar 18,2% dan tingkat inflasi mengalami penurunan yang lumayan rendah yaitu 5,89%. Pada tahun 2003, tingkat pengangguran 17,4% dan tingkat inflasinya 5,48%. Tahun 2004, tingkat pengangguran sebesar 16,7%, sedangkan tingkat inflasi itu naik sebesar 8,55%. Setelah data tersebut diolah dengan metode regresi linear berganda, dapat kita simpulkan bahwa nilai korelasi antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi yaitu sebesar 0,724, yang mana dalam hal tersebut korelasi antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi itu masuk ke dalam kategori yang kuat. Nah, yang kedua itu adanya nilai koefisien determinasi, yang mana nilainya adalah 36,6%. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar 36,6%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian yaitu adanya nilai signifikasi, yang mana nilai signifikasi yang diperoleh itu ternyata lebih besar daripada 0,05, yang mana 0,05 ini dipakai untuk mencari nilai korelasi tersebut. Berdasarkan data yang telah diolah tadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi mempengaruhi
ekspor akan menurun. Ketika itu meningkat, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan mengurangi jumlah produksi. Sehingga dalam hal itu mereka juga akan ikut mengurangi jumlah karyawan, sehingga terjadilah pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran dan tingkat inflasi tersebut saling berpengaruh. Itu saja presentasi dari kami.